selalu punya satu prinsip tentang Tuhan Yesus. Karena selama ini Yesus dipandang sama mereka sebagai guru yang mengajar. Sudah waktunya kita menambahkan status Yesus dalam kehidupan kita, bukan cuma guru yang mengajari kita firman. Yesus berkata gini, memberi mereka rasa aman. Yesus ngomong gini itu bukan membual. Yesus bukan mau sok-sokan beritahu mereka, kali ini apa yang dia katakan berguna untuk murid-muridnya yang sedang struggling, yang sedang bergumul dengan kekhawatiran. Sebab aku, kata Yesus, pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku sudah menyediakan. Percayalah Tuhan yang kau sembah dan aku sembah, yang ku ikuti dan kau ikuti, bukan mengasihi kita karena kita sempurna. Dia mencintai kita karena kita adalah anak-anaknya. Dia sudah mati bagi kita. Waktu kita percaya, dia ngerti kok apa yang Tuhan adopsi itu Tuhan tahu. Ketika Tuhan ambil kita, Tuhan tahu Tuhan sedang ambil masalah. Wong kita ini loh, hidup kita itu penuh masalah. Waktu Tuhan meminang kita, menikahi kita, gerejanya dia sebagai mempelai pria. Masa Tuhan nggak tahu gerejanya itu nggak sempurna? Tuhan tahu. Mari kita ubah. Saya ngomong gini bukan supaya kita tidak bertanggung jawab atas hidup kita, tapi supaya jangan kita keterlaluan bertanggung jawab sampai pada titik kita melebihi Tuhan, mau jadi Tuhan atas hidup kita. Justru orang gitu mudah dikalahkan. Saya ngomong gini supaya kita kembali proporsional apa yang menjadi bagianmu, jangan melebihi dari itu. Orang yang mencoba jadi Tuhan atas hidupnya, meskipun dalam nama Tuhan dia lakukan untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan, orang itu akan cepat jatuh. Ya, karena itu saya ngomong begini adalah supaya kita jadi orang yang tenang, jadi orang yang tidak gelisah. God is ultimately responsible for your life, not you. Tuhanlah yang pada akhirnya paling bertanggung jawab atas hidupmu, bukan dirimu. Sekali lagi, saya tidak ngomong sama orang yang suka salah guna firman dan memakainya untuk sebagai alasan tidak bertanggung jawab atas keputusannya. Tidak loh ya. Tapi percayalah percayalah firman Tuhan, bahwa Tuhanlah yang pada akhirnya paling bertanggung jawab atas kehidupan kita, bukan kita. Jadi saya tuh nyantai jadi orang. Kalau Tuhan suruh saya jalan, kenapa? Karena Tuhan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagiku. Saya melihat dia sebagai provider. Pernahkah Anda sekarang telepon HP, lalu Anda khawatir nanti kalau telepon tidak akan bunyi di sebelah situ, kecuali kalau dimatiin? Enggak tuh. Anda percaya providernya. Saya nggak mau sebut di sini, nggak mau endorse siapa-siapa. Si ini kayak perusahaan Telkom ini kayak dan sebagainya. Telekomunikasi ini A, B, C. Anda percaya providernya, Anda nggak pernah khawatir. Kita kok bisa beriman sama provider yang demikian? Kita baru mempertimbangkan provider itu kalau suatu hari kita telepon lagi ngandet. Pernah kan? Provider kita HP, jaringan telepon Indonesia, ada satu waktu saya tanya teman-teman saya, kok susah ya telepon hari itu, memang agak masalah providernya. Tuhan nggak pernah gitu. Saya sedang berada di dalam radarnya provider yang never had a problem, tidak pernah punya masalah. Saya santai jadi orang. Kalau Tuhan yang suruh, pokoknya saya tahu, apalagi tertulis dalam firman Allah, saya nggak khawatir, Tuhan yang provide. Jadi orang itu nyantai sedikit supaya ngotot di tempat yang perlu. Saya tidak akan habiskan energi. Ada beberapa, saya ini orangnya kadang-kadang disebut orang pelupa. Ya, kadang-kadang lupa. Jadi kalau saya diberitahu sama orang sesuatu itu, maafkan saya kalau begitu ya, memang mungkin karena saya kurang pintar. Tapi saya mendengarnya seolah-olah pertama kali mendengar berita itu. Jadi seperti film itu loh, 50 First Dates itu. Setiap hari kelihatan pacarnya seperti pacar baru. Saya gitu. Lalu suatu hari saya merasa, iya ya, apa saya ini pikun atau pelupa? Enggak tuh. Menurut saya itu cuman pilih-pilih apa yang saya ingat. Semoga saya itu gampang lupa dengan kesalahan orang. Jadi kalau orang ngomong gitu, oh iya, bukan basa-basi. Saya pilih-pilih. Saya itu apa yang saya percayai. Bapak Ibu Saudara, jangan buang energi. Gelisah itu bocor hati. Cepat sekali dan tidak nambah sehasta. Karena gelisah itu ujungnya kekhawatiran campur ketidakpastian, apalagi kebingungan. Nah harus, supaya Anda ngotot di tempat perlu, pilih-pilih apa yang Anda ototi. Nyantai aja kalau Tuhan suruh. Tuhan suruh saya ampuni orang lain, susah bagi saya. Tuhan yang suruh, Tuhan yang sediakan. Enak saya kalau saya ampuni dia, dosanya besar, dosa saya yang besar, dulu semua diampuni Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berutang. Saya bisa kasih bisnis modal, saya bisa memberikan
Saya bisa mengampuni seseorang karena Tuhan sudah memberikan kepada saya. Saya bisa mengasihi orang karena Dia mengasihi saya dulu. Provider saya loh, tidak pernah punya masalah. Nyantai aja, kalau Dia suruh, apalagi tertulis di dalam firman, saya berikan. Kalau Tuhan suruh saya ngasih sesuatu, saya kasih. Saya nggak khawatir. Karena Dia bagi saya bukan cuma guru, Dia provider saya. Aku pergi ke situ mendahului kamu untuk menyediakan tempat bagimu. Itu sifat, bukan sorganya. Itu yang punya sorga, punya sifat demikian. Kalau baca Alkitab jangan cuma lihat barangnya, selalu lihat karakter Allah di balik semua cerita. Dia berkata, aku loh pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Itu sifat Yesus. Dia kalau suruh kita dari sini ke sana melakukan apapun, baik itu geografi atau perbuatan, kalau bukan tempat atau alamat, kalau Tuhan yang suruh ya, go. Because when He tells you, di satu sisi Dia berkata go, di sisi lain Dia sudah perintahkan orang lain come. Waktu Filipus disuruh pergi ke jalan yang sepi itu, yaitu di jalan Gaza, sebenarnya jalan yang bahaya di sebelah selatan, jalan selatan, the south road. Tuhan berkata, Roh Kudus bilang sama dia, go to that chariot, pergilah. Ada sebuah karavan di sana. Di sisi satu, Tuhan sudah siapkan seorang sida-sida, baca Yesaya tepat waktu. When He tells you to go, He's telling another to come to you. Tuhan itu provider. Waktu Anda bel di sini, call di sebelah sana, ring, ring. Saya tidak pernah, I don't want to sweat the unnecessary stuff. Saya tidak mau keringatan tuh hal-hal yang tidak perlu berkeringat sama sekali. Supaya nanti saya berkeringat di tempat yang saya harus berkorban. Ngotot itu pilih-pilih. Apa yang diingat juga pilihan. Ya. Sebab aku pergi ke tempat itu untuk menyediakan. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah Yesus yang kau miliki dan kau miliki. Nyantai aja. Kalau Tuhan suruh ampuni, ampuni aja. Ampuni aja. Kalau Tuhan suruh beri, beri aja. Tuhan suruh mengasihi, mengasihi. Tuhan suruh injili, injili aja. Tuhan suruh lepaskan sesuatu, lepaskan. Tuhan suruh ambil sesuatu, ambil. Asal semuanya dalam peraturan firman. Ya, ngerti Pastor Philip, saya paham. Saya akan ambil istri orang itu. Saya akan ambil suami orang itu. Tuhan suruh, ngawur. Masa Tuhan yang sama bilang jangan berzina, suruhmu berzina. Kalau seperti benar begitu, ngaca lagi sama Alkitab. Antara Alkitab yang salah total atau Anda yang salah kaprah. Kalau Anda selaras, mintalah apa saja. Aku berikan kepadamu. Kalau firmanku tinggal dalammu, kamu dalam firmanku. Nyantai aja. Kekristenan itu tidak usah ngotot. Karena kita di area tertentu harus ngotot. Jangan terus ngotot. Ya. Di tempat di mana Anda harus selah, selalah. Jangan tarik suara, nanti satu titik pedot atau putus. Kalau nada tinggi terus, tidak pernah tarik nafas, mati nanti. Sebab aku pergi situ untuk menyediakan tempat bagimu. Indah kata-kata ini mencipta rasa aman yang tak terhingga dalam dada saya. The kind of Jesus I love, I worship, that I serve. Hey, I'm going there. Now I'll prepare for you. Aku menyediakan bagimu. Dialah persediaanku, penyediaku. Dialah provider saya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang demikian.